Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa yang menunaikannya. Nah, di segmen ini kita akan membahas mengenai anemia pada saat puasa. Karena mungkin di antara pemirsa ada yang menderita anemia, merasa khawatir pada saat puasa, apakah kondisi badannya, kondisi kesehatannya bisa turun, bisa drop, atau tidak. Nah, untuk menjawab demikian, saya tidak sendiri, saya bersama ahlinya nih. Bersama Prof. Dr. Ari, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, Ya, Prof. terima kasih. Nah, ini kita akan membahas soal anemia pada saat puasa. Ya. Nah, itu gimana, Prof? Apakah bisa menjalankan? Atau gimana, Prof? Ya, jadi prosesnya? ya ini mungkin sebagian dari masyarakat juga perlu tahu juga, mungkin ada sebagian udah tahu yang mengenai apa sih anemia gitu ya. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin kita itu tidak normal. Kalau lihat parameternya memang tergantung laboratorium, tapi umumnya misalnya kalau untuk laki-laki memang relatif lebih tinggi syaratnya dibandingkan untuk wanita. Ya. Biasanya kita ambil untuk laki-laki itu 13-an gitu ya. Untuk wanita itu 12. Nah, kalau masih range misalnya 11 itu masih oke sebenarnya. Yang jadi masalah adalah kalau HB kita itu, hemoglobin kita itu di bawah 10. Nah, kenapa sih kok anemia ini perlu menjadi perhatian? Karena kan kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini kan darah ya, ada eritrosit, dia membawa zat makanan dan yang lain-lain, oksigen juga dalam tubuh. Jadi kalau kadar hemoglobin kita ini rendah, tentu ini akan juga terganggu di dalam tubuh kita ini, ya kan, secara fisik mungkin kita jaga tambah lemah, apalagi kita berpuasa. Jadi secara umum mesti saya sampaikan, kalau dia memang diketahui penderita anemia, memang mesti dipastikan dulu. Nah ini kan udah menjalani puasa sekian lama ini, bagaimana rasanya, lemes nggak misalnya? Kok merasa lemesnya itu beda dengan lemes orang berpuasa? Saya sarankan lebih baik cek aja deh HB-nya, jangan-jangan memang setelah sekian hari berpuasa ini HB-nya tambah turun misalnya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Diperhatikan. Tapi mungkin pemirsa yang menderita anemia berarti bisa berpuasa ya? Ya, kalau secara teori bisa berpuasa. Tentu setelah ya kondisi anemianya tadi sudah semakin baik. HB-nya saya bilang mungkin juga untuk yang perempuan udah 12, yang laki-laki udah 13, ya silakan dia berpuasa karena itu sama juga seperti orang normal. Tapi sekali lagi memang kita mesti pastikan dulu kenapa dia anemia. Ya kalau pada wanita kan sering kali setelah menstruasi, keluar darah, itu biasanya ada beberapa yang HB-nya mesti turun. Tapi kalau HB-nya turunnya ekstrim di bawah 10 ya tentu ini ada masalah. Biasanya memang anemia ini juga terkait karena asupan, ya asupan makanan. Misalnya dia terlalu ekstrim mau dietnya sehingga ngurangin daging secara berlebih-lebihan, itu tentu zat besi juga berkurang. Atau sayur, kita tahu juga sayur merupakan sumber zat besi. Kalau dia konsumsinya kurang, itu juga pasti akan terganggu, akhirnya ujungnya anemia. Atau karena memang dia ada punya penyakit yang serius, ya misalnya ya kalau kita ambil ekstrim yang leukemia kronis ya itu udah pasti nggak bisa dia berpuasa. Atau memang suatu kondisi di mana terjadi perdarahan dalam lambung, atau misalnya ada masalah dengan ginjal sehingga kencingnya berdarah. Nah itu tentu kalau dia masih dalam kondisi sedang berlangsung atau ongoing proses penyakitnya, ya tentu dia tidak boleh berpuasa. Setuju banget. Nah, mungkin ada perlu yang diketahui pemirsa apalagi menderita anemia, apa saja yang harus diwaspadai dalam berpuasa bagi penderita anemia? Ya, jadi pertama kali tadi dia mesti pastikan apakah penyebab dia anemia itu masih berlangsung atau tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dia memang kebetulan, ya kalau untuk wanita kan jelas kalau masih flek-flek dia nggak boleh berpuasa kan gitu. Kemudian dia misal oke lah dia masih ternyata BAB-nya masih ada darah, ya dia nggak boleh berpuasa. Atau tadi saya bilang kencingnya tadi merah, dia nggak boleh berpuasa. Tapi kalau dia secara umum tidak ada yang sedang berlangsung, proses perdarahan yang menyebabkan HB-nya turun, nggak ada masalah. Bicara soal asupan aja ya tadi ditingkatkan aja misalnya makanan proteinnya, ya kan misalnya dagingnya, ikan ayamnya, daging merah, zat besinya, sayurnya ditingkatkan. Bahkan kalau memang ini dia sulit untuk mendapatkan itu karena puasa, ya nggak ada masalah bisa mensuplemen zat besi selama berpuasa. Karena saya juga menganjurkan pada orang-orang yang memang cenderung akan mengalami defisiensi vitamin untuk mengkonsumsi vitamin mineral, multivitamin selama berpuasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, misalkan bagi penderita anemia pada saat berpuasa timbul gejala nih,
atau drop nih. Ya, nah, apa gejala mungkin yang sering terjadi, Prof? Dan gimana cara menanggulanginya, penanganannya, Prof? Jadi kan kita ini berpuasa ini antara dua ya, apalagi terutama kalau memang udah mau mendekati buka ya, istilahnya udah berapa jam kita berpuasa. Tentu ini akan ada rasa meleyeng, pusing, segala macem. Tapi kalau misalnya nih kita merasakan pusing meleyengnya itu dari pagi hari, berarti kan ada hal lain kenapa dia itu. Nah ini dia mesti memperhatikan itu. Biasanya itu bisa aja dia sempoyongan, ya kan, lemes gitu kan, karena memang ini HB-nya turun. Jadi kalau ada hal gejala itu muncul di pagi hari yang tidak normal, saya rasa ini waktunya dia untuk kembali lagi check up lagi, pastiin dulu apa yang terjadi pada tubuh pasien tersebut gitu loh. Jangan-jangan memang HB-nya udah ngedrop di bawah 10 misalnya. Nah, Prof, mungkin penderita juga anemia yang sedang berpuasa bertanya nih, adakah makanan atau pantangan yang harus dihindari pada saat berpuasa? Ya, justru orang yang anemia ini harus meningkatkan beberapa konsumsi makanannya. Oke, justru harus jadi yang saya bilang tadi asupan. ya seperti misalnya beet itu kan juga zat besi tinggi, sayur-sayuran yang berwarna hijau itu dia harus tingkatkan. Kemudian juga sumber yang lain kita tahu dari daging ya, daging merah, tapi tentu yang khas ya, tidak lemaknya, ikan ayam. Jadi justru ini yang harus dikonsumsi. Kadang-kadang kan dia berpuasa males makan, sahurnya, nah ini jangan. Ini jadi sayur jadi kemung, jangan. Jadi tetap dia harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Justru harus waktunya makan. Justru di saat, artinya pada saat dia berbuka sahur itu harus diperhatikan, makanan-makanannya harus dikonsumsi agar HB-nya tetap bisa dipertahankan. Setuju banget. Oke, Prof, terakhir nih, tips bagi pemirsa apalagi yang menderita anemia pada saat berpuasa supaya dapat menjalankannya dengan lancar. Ya, jadi sekali lagi, kalau memang ada penderita anemia, tentu Anda mesti pastikan dulu bahwa kondisi anemianya itu baik gitu ya, artinya HB-nya sudah membaik gitu tadi. Tapi just in case memang Anda tetap berpuasa dan ternyata mengalami gangguan-gangguan seperti yang saya sebutkan tadi, keleyengan, ya, kemudian lemes, ya mesti dicek dulu deh HB-nya ini udah ngedrop atau tidak gitu. Dan di satu sisi kalau memang kebetulan ada proses yang menyebabkan HB-nya turun seperti tadi pendarahan, flek misalnya, atau buang air kecilnya merah, ya dia tentu harus tadi ya tidak boleh berpuasa. Di satu sisi tadi ada makanan-makanan yang harus ditingkatkan agar HB-nya tetap baik. Konsumsi sayur-sayuran hijau-hijau ya, termasuk tadi beet misalnya, kemudian juga makanan-makanan protein tinggi ya, baik itu dari daging merah atau ikan atau ayam. Setuju banget. Nah, jadi pada intinya pemirsa apalagi yang menderita anemia bisa berpuasa, diperbolehkan, tapi harus mematuhi apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Makasih. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa.